Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru SMA Negeri 3 Kota Mojokerto dan juga anak-anakku SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang dirahmati Allah. Mengawali kesempatan kali ini saya akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan juga kemenangan di hari raya Idul Fitri nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan juga teman-teman yang berbahagia, Islam mengajarkan pentingnya merawat diri sebagai bentuk syukur dan amanah tubuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran tentang merawat diri. Saya mohon izin untuk membacakan ya. Yang pertama adalah menjaga tubuh dari kebinasaan atau larangan untuk merusak diri. Ini ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ditafsirkan sebagai perintah untuk menjaga kesehatan dan juga menghindari perilaku yang merusak diri. Kemudian hidup sehat, seimbang dan tidak berlebihan. Nah, ini ada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini adalah panduan untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian diri. Ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian perintah merawat kebersihan atau pakaian, ya. Ini maksud saya merawat kebersihan pakaian ataupun fisik, ya. Di sini ada Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, dan bersihkanlah pakaianmu. Perintah mengkonsumsi makanan yang baik atau thayyib. Ada Al-Quran surat Al-Baqarah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi. Teman-teman, guru dan juga anak-anakku SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips ya, agar selama bulan suci Ramadan ini kita tetap tampil fit dan juga selalu on point selama berkegiatan sekolah dan juga bekerja. Tentunya terkait dengan bagaimana cara kita merawat diri. Dimulai dari mana sih ketika kita harus tampil on point, gitu kan? Kapan sih dimulainya agar kita bisa tampil on point? Selama bulan suci Ramadan ini, kalian bisa mengawali agar tampil on point itu ketika makan sahur. Jadi berawal dari kalian makan sahur. Biasanya ada nih sebagian orang, apalagi kalian yang di usia produktif atau remaja gitu ya. Istilah Jawanya semego-semego nih gitu. Artinya kalian itu makan nasi dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika kalian menggila pada saat sahur dengan jumlah porsi karbohidrat yang berlebih, justru kalian nanti selama seharian akan dan pasti dijamin tidak akan tampil fit dan on point, karena lonjakan kadar gula darah kalian akan tinggi, sehingga ketika pagi menjelang siang kalian sudah pasti akan lapar, dan ketika lapar kalian pasti akan lemes, gitu kan. Nah, jadi untuk tampil on point, yang pertama harus dilakukan adalah kontrol karbohidrat. Syukur-syukur kalau kalian skip karbohidrat pada saat sahur. Jadi apa yang harus kalian konsumsi? Yang pertama adalah protein ya. Protein itu tidak harus mahal. Kalian bisa konsumsi telur rebus ya. Kalian bisa konsumsi 2 atau 3, dan saya jamin kalian akan fit seharian penuh tanpa rasa lapar. Selanjutnya kita bisa
mempersiapkan kebersihan diri kita, ya yang tadi sudah kita lakukan, makan berprotein, kemudian minum yang cukup, tidak yang manis-manis gitu ya, atau tidak yang terlalu manis gitu. Kita awali dengan menggosok gigi pasti, ya jangan sampai skip ini. Kita menggosok gigi. Ya, saya akan menyampaikan di sini tips-tips atau sekalian daily care-nya ya, yang bisa kalian gunakan nanti ya. Ini hal yang sangat basic yang biasanya saya lakukan di bulan suci Ramadan. Setelah gosok gigi, ya biasanya saya juga melakukan membersihkan lidah. Ya biasanya saya membersihkan lidah pakai alat ini. Ini adalah alat untuk membersihkan lidah. Kalian bisa dapatkan secara online. Ya ini berupa stainless steel seperti ini, murah harganya. Murah kalau nggak salah sekitar 12.000 atau 9.000, saya lupa. Karena ini sudah lama dan awet ini, bertahun-tahun. Insya Allah tidak berkarat karena ini terbuat dari bahan stainless steel. Jadi ini dikerok gitu ya lidahnya. Nah, bakteri itu biasanya berkumpul di lidah, itu juga salah satu yang menyebabkan bau mulut. Nah, kemudian setelah pakai ini, kalian bisa gunakan mouthwash ya. Ini kalau menurut saya sih wajib ya selama bulan suci Ramadan. Di sini ada varian dari Sakura and Peach. Wah, ini gila. Kalau kalian pakai ini, dijamin ini akan on point seharian. Jadi wangi yang ini, saya sempat coba beberapa produk ya, tapi varian yang ini varian yang luar biasa. Ini kemasan sedangnya, ada yang lebih kecil. Kalian bisa juga ada kemasan yang untuk keluarga yang besar. Ini. Kemudian setelah mulut ya, masih seputar mulut di sini, karena ini yang berkaitan dengan Ramadan ya. Mulut itu kan biasanya selama kita berpuasa itu dia bakteri akan berkembang karena kita tidak minum, tidak makan. Nah itu biasanya yang menyebabkan bau mulut. Kemudian setelah tadi di rongga mulut, kita ke bagian bibirnya. Jadi tips untuk on point selanjutnya, ini tidak boleh di skip juga. Kalian harus menjaga kelembapan bibir. Kelembapan bibir ini biasanya saya menggunakan ini Vaseline Lip Therapy. Ini yang untuk sekedar membasahkan saja. Jadi dia tidak sampai yang ngefek gimana-gimana gitu ya. Sekedar menghidrasi saja agar tidak pecah-pecah dan juga tidak kering selama kalian berpuasa. Kemudian ada juga yang ini, yang Rosy Lips ini. Kalau yang tadi itu dia sekedar menghidrasi, tetapi yang ini bisa mengembalikan pigmen alami dari bibir ini. Jadi saya sarankan kalian pakai yang ini karena bibir kalian akan kembali pigmennya ya. Ini juga tidak efek apapun ya, artinya selain menghidrasi dia akan menutrisi bibir kalian ya. Karena mohon maaf, biasanya saya juga ketika berbicara dengan orang gitu, yang membuat saya fokus itu ketika kita melihat bibirnya. Karena kalau bibirnya itu juga gimana ya, istilahnya mungkin mohon maaf tidak menarik atau ada sesuatu yang kurang pas gitu, itu akan mengalihkan fokus kita, atau fokus kita juga bisa akan kurang fokus gitulah istilahnya. Ini tadi untuk area mulut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar kalian tampil on point adalah menjaga bau badan ya. Setelah tadi kita mandi, kemudian melakukan perawatan bibir dan juga mulut, nah jangan lupa kalian pakai yang namanya anti bau badan ya. Bagi kalian yang mempunyai masalah keringat berlebih seperti saya ya, jadi saya itu hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu mudah berkeringat dalam jumlah yang banyak, apalagi dalam keadaan yang harus tergesa-gesa, kemudian dalam keadaan yang gugup gitu, itu pasti keringat bercucuran. Dan juga biasanya kalau saya harus
mengajar di depan kelas, kemudian harus menulis di papan tulis, itu pasti keringat bercucuran karena ya kondisi ruangan dan segala macam gitu kan. Kalau kondisi kalian itu seperti saya, hiperhidrosis, maka kalian jangan pakai deodoran. Justru kalian ketika pakai deodoran, maka kalian akan semakin bau badan. Karena yang harus kalian kontrol itu adalah keringatnya. Karena keringat yang berlebih bertemu dengan bakteri, maka sama dengan bau badan. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus menggunakan yang namanya antiperspiran. Ya, antiperspiran di sini saya pakai ini. Saya tidak, ini produk-produk yang saya sebutkan semuanya saya tidak di endorse ya. Jadi saya berbagi tips kepada kalian anak-anak Semaga. Ya, saya pakai ini. Ini cuff, kalian bisa sesuaikan, pokoknya tulisannya antiperspiran. Ya, bisa kalian gunakan. Ya, ini terbukti ya, ampuh. Ketika misalnya kemarin kegiatan studi kampus, misalnya berangkat malam dan kita berkegiatan seharian penuh, dan juga ada kegiatan lapangan yang luar biasa. Ini sangat ampuh untuk mengusir bau badan. Ataupun kalian juga bisa menggunakan yang versi tradisionalnya, dan ini sangat murah sekali. Ini adalah Tawas ya. Tawas ini mereknya apapun kalian bisa dapatkan online. Ini bentuknya adalah kayak batu gitu ya, kayak batu halus gitu. Ini dipakai pada saat kalian setelah mandi, selesai mandi, kalian bisa pakai ini dalam kondisi yang masih basah, kemudian ini tinggal digosokkan saja. Ini juga ampuh 24 jam. Murah dan juga sangat membantu kalian untuk tampil on point. Selanjutnya, tadi setelah mandi, kalian bisa menggunakan, atau saya biasanya menggunakan ini, Macarizo. Macarizo ini sebenarnya adalah parfum untuk rambut, tetapi kalian bisa gunakan untuk badan kalian. Ini saya pakai yang Amberwood, ini luar biasa segernya, kayak om-om tajir baru selesai mandi, kesannya kayak gitu. Itu saja teman-teman dan juga anak-anak yang dirahmati Allah ya, agar tampil, gimana sih bisa tampil on point, itu tadi salah satu tipsnya selama bulan suci Ramadan. Nah, sebagai bonus saya akan membagikan satu resep ya, satu resep minuman yang bisa kalian gunakan untuk berbuka ataupun sahur, yaitu kopi kurma. Di sini rendah gula karena menggunakan gula alami, dan juga kaya akan serat karena di sini ada kurma. Yuk, langsung saja kita bikin. Bahan yang harus kalian siapkan di sini adalah kurma dan juga kopi tanpa ampas ya. Kalian bisa gunakan apapun, kopi tanpa ampas. Kita persiapkan di sini. Kurmanya kita buang bijinya ya, kita buang bijinya. Kalian bisa gunakan kurma apapun, gunakan sebanyak, kalian bisa gunakan 3 atau 5. Kalau di sini saya pakai 5 biji. Ketika kalian berbuka puasa kemudian minum ini terlebih dahulu ya, maka dijamin kalian tidak bisa makan banyak, karena ini cukup mengenyangkan dan juga enak. Udah, ini gini aja. Kemudian kita tambahkan kopi. Kalian bisa pakai kopi merek apapun asal yang tanpa ampas gitu ya.
Baik, setelah airnya mendidih, kalian bisa langsung tuang ke gelas. Kita matikan dulu. Oke. Saya sarankan kalian buat ini mulai dari jam, kalau sekarang maghribnya jam 6:57, kalian bisa bikin ini jam 17.30 agar kurma mengeluarkan sari-sarinya dan rasanya akan sempurna gitu kan. Ya, ini anak-anak dan juga teman-teman, tips kopi kurma dari saya yang bisa kalian nikmati pada saat berbuka puasa dan juga sahur. Ini juga salah satu menu yang sehat di bulan Ramadan ini. Ya teman-teman dan juga anak-anak SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang dirahmati Allah, itu tadi tips-tips dari saya. Sekaligus bonusnya, ini ada salah satu menu juga yang menu baik ya di bulan suci Ramadan. Tapi kalau kalian punya asam lambung, ya sebaiknya kopi ini diganti dengan air panas saja. Kalian bisa seduh lebih awal gitu, kemudian kalian simpan di dalam lemari es atau kulkas gitu, dan dinikmati pada saat berbuka puasa. Itu juga akan menjadi minuman yang sangat menyegarkan dan juga enak. Baik, teman-teman dan anak-anakku yang dirahmati Allah, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan semoga kemenangan menjadi milik kita semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.